Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan apapun yang Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami, ajarilah kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, melakukan firman Tuhan juga dengan benar. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka yang sakit. Apabila ada sedang menghadapi pergumulan hidup ataupun permasalahan hidup yang sedang dialami, dalam nama Tuhan Yesus tolonglah mereka, berkati, lindungi, berikanlah apapun yang mereka butuhkan, berikan kuasa kepada mereka supaya mereka bisa keluar dari semua permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Berikanlah damai juga kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ajarlah kami semua umat manusia yang ada di dunia negara saling tolong menolong, saling mengampuni dan saling mengasihi untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini. Kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah dan semua bawahan mereka, lindungi mereka, ajarlah mereka juga bagaimana bekerja dengan benar dan jujur, melayani, mengasihi rakyatnya untuk mensejahterakan dengan adil dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 2. Rencana untuk membunuh Yesus. Di mana nubuat Yesus di ayat-ayat sebelumnya akan segera digenapi. Di mana di Lukas ini juga sudah dikasih tahu, sudah Yesus katakan sebelum-sebelumnya bahwasanya Yesus berkata sampai 3 kali dia akan mengalami penderitaan. Ada penderitaan pertama, penderitaan kedua, penderitaan ketiga. Yesus menubuatkan itu di Matius juga, di Markus juga. Bahkan di Matius itu sampai 4 kali, sampai kepada tergenapinya Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Yesus juga memberitahukan tentang rencana penderitaan yang Yesus akan alami. Penderitaan itu di mana dia akan ditangkap, dibunuh, disalibkan. Yesus sudah memberitahukan itu atau sudah menubuatkan itu. Nah, sekarang di Lukas pasal 22 ayat 1 dan 2 ini, tibalah saatnya di mana ada hari raya roti tidak beragi atau Paskah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berencana untuk membunuh Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena pada saat itu adalah hari perayaan Paskah. Jadi jauh sebelum Yesus akan mengalami penderitaan, di mana Yesus akan disalibkan,
Yesus sudah menubuatkan itu semua. Tetapi sebelum semua penderitaan yang Yesus alami, Yesus telah banyak melakukan mujizat-mujizat, pengajaran-pengajaran di dalam bait Allah setiap hari, pagi dan malam. Banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak mujizat yang lain. Tibalah saatnya Yesus akan mengalami penderitaan itu seperti Yesus yang telah nubuatkan sampai 3 kali. Jadi Yesus adalah domba Paskah untuk menebus semua dosa umat manusia. Yesus adalah domba Paskah yang dipersembahkan untuk menebus semua dosa umat manusia. Jadi Yesus datang sendiri, dan penderitaan itu seperti yang Yesus telah nubuatkan, dia akan mengalaminya semua di Yerusalem. Di kota Yerusalem inilah Yesus akan mengalami penderitaan itu. Jadi Yesus menyerahkan dirinya sebenarnya di sini karena dia sudah tahu akan mengalami penderitaan itu. Tetapi memang karena kasihnya kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus tidak gentar, Tuhan Yesus tidak menghindar. Dia sudah memberitahukan sampai 3 kali di dalam Markus, bahkan di Matius sudah mengatakan 4 kali akan mengalami penderitaan itu. Tetapi dia tidak menghindar karena Yesus mempersembahkan dirinya sebagai domba Paskah untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus akan ditangkap, disiksa, disalibkan, akan mati bangkit dari antara orang mati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan diri sebagai domba Paskah, sebagai persembahan untuk menebus dosa umat manusia yang ada di dunia ini. Lewat penderitaan, lewat penyaliban Tuhan Yesus yang akan Tuhan Yesus alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia. Mampukan kami, berikan kuasa kepada kami, ajar kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.